Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal khadirun wal khadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi yang ceria awal kita beraktivitas. Sungguh luar biasa kita memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Sembari kita insyaallah kurang lebih 3/4 jam kita mengaji, menelaah hadis-hadis Rasul yang ada pada kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan hadir kita senantiasa dicatat sebagai amalan yang teragung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, kali ini kita tetap masuk masih masuk pada kitabus shalah, kitab yang membahas tentang shalah. Untuk babnya ini kita disuguhkan oleh muallif dengan babu amril a'immah bi takhfifis sholati fi tamamin. Bab yang menjelaskan tentang perintah kepada imam, perintah kepada imam untuk meringankan sholat namun tetap menyempurnakan, tetap menyempurnakan. Hadis ini nanti sebetulnya ada 5 hadis yang saling terkait, sehingga kalau kita bahas satu persatu nampaknya kita akan terlalu ringan, sehingga kita membahas langsung 5 hadis karena 5 hadis ini sangat terkait. Yang kedua, hadis-hadis berikutnya juga saling memperkuat dan juga tidak panjang seperti hadis yang pertama. Namun hadis yang terakhir nanti sedikit hanya 2 baris, 2 baris. Baik, kita perhatikan hadis yang pertama, yaitu nomor urut 267. 267, 268, 269, 270 hingga 271. Nah, baik. Kita perhatikan hadis 267. Hadisu Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari. Ia berkata, beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul. Pertanyaannya ini curhat, mengeluh atas yang pernah dia alami. Faqala, si laki-laki itu tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inni wallahi la ta'akharu an salatil ghadati min ajli fulanin mimma yutilu bina fiha.
sungguh ditambahi demi Allah. Sungguh demi Allah, saya tidak menghadiri sholat subuh, tidak hadir untuk ikut sholat jamaah subuh, dikarenakan si fulan kalau jadi imam itu panjang gitu. Nah, panjang. Qala fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu ashadda ghadban fi mau'izatin minhu yauma idzin. Maka laki-laki itu mengatakan, aku ini tidak pernah melihat, tidak pernah melihat sama sekali Rasul itu sangat marah dalam menasihati hari ini, dalam memperingatkan hari ini. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya seorang di antara kalian membuat orang itu lari. Nah, munaffirin itu lari, maksudnya adalah membuat orang tidak hadir untuk ikut sholat jamaah. Fa ayyukum ma shalla bin nas falyujis, maka siapapun di antara kalian yang sholat dengan jamaah dengan manusia, hendaknya ia meringankan. Fa inna fihim, karena sesungguhnya dalam jamaah itu makmum itu al-kabir, ada orang tua, wad-dhaif, lemah, wadal hajah, dan juga ada orang yang memiliki keperluan. Nah, memiliki keperluan. Nah, baik, saya baca satu, kemudian kita telaah, lalu kita akan kait-kaitkan hadis-hadis berikutnya. Pada hadis ini, Ibnu Mas'ud itu menyampaikan, bercerita tentang kejadian yang beliau saksikan, yang beliau ketahui, bahwa ada seorang laki-laki. Sebetulnya laki-laki ini biasa berjamaah untuk sholat 5 waktu. Kejadian ini sholat subuh. Dia mengeluh kepada Rasul, curhat apa yang ada pada hatinya atas kekecewaan atau ketidaknyamanan dia yang biasanya aktif, kok sampai pada sholat subuh ini tidak ingin berjamaah. Apa sebabnya? Ini sampai beliau itu mutung Fore. Nah, ini gara-gara apa? Si imam itu Rasul kalau jadi imam panjang. Panjang kalau jadi imam itu. Nah, dulu sudah kita sampaikan, memang sholat-sholat tertentu itu ada surat-surat panjang, ada surat-surat pendek. Nah, kalau surat subuh ini sebetulnya pada umumnya panjang, tapi panjangnya ini kan standar gitu loh. Sebetulnya imamnya siapa sih yang dituju itu? Si A, tapi fulan itu siapa gitu loh. Nah, sebetulnya kejadiannya itu adalah Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal itu gak tanggung-tanggung jadi imam. Al-Baqarah itu habis. Al-Baqarah sampai dengklek-dengklek ini ya. Al-Baqarah itu 286 ayat itu habis. Itu pun masih kurang gitu loh. Malah jamaah itu terus terang mawon. Jamaah itu ketika diimami si A, kemudian bacaannya panjang, ada perasaan paling ini nanti selesai. Ya paling dok munculnya itu. Akhirnya ditambah lagi surat setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran. Masya Allah. Nah, akhirnya kacrek. Napa kacrek itu? Kapok. Ndak mau hadir gitu. Ndak mau hadir.
Nah, sehingga mengeluh, curhat kepada Rasulullah SAW. Ya, curhatnya siapa lagi kalau nggak Rasulullah? Dan siapa lagi yang bisa memutuskan atau yang menyelesaikan perkara ini kecuali Rasulullah? Maka Rasulullah itu Masya Allah sangat luar biasa dalam urusan syariat, urusan agama. Kalau toh itu membuat sakit pada hati orang lain, membuat tidak nyaman pada orang lain, maka Rasul tidak suka. Padahal Rasul itu punya sifat, punya sifat kasih sayang kepada semua jamaahnya, kepada semua sahabatnya, kepada semua umatnya. Jangan sampai ada yang tersakiti. Ya, sholat jamaah, imamnya panjang, dengan sendirinya hatinya apa? Gerundel gitu loh. Ya, gerundel. Kemudian nanti kalau ketemu kemana-mana, jangan-jangan, wah ini kalau jadi imam nggak nyaman bagi saya. Ya, hatiku nggak senang gitu loh. Nah ini akibatnya seperti itu. Nah sampai Rasul dicurhati seperti itu betul-betul marahnya luar biasa. Ini Rasul itu marahnya kalau syariat dibuat tidak sesuai. Ya. Rasul manusia dan juga punya sifat marah. Dan kemarahan Rasul ini artinya apa? Terkondisi. Ya. Kalau urusan syariat ini betul-betul marah ketika syariat itu tidak dibuat nyaman oleh umatnya. Nah, sampai marah yang sangat, dan sampai orang laki-laki itu mengatakan, aku tidak pernah menjumpai satu kali pun Rasul marah dalam urusan ini. Maka langsung Rasul mengatakan kepada para jamaah, para umat saat itu, wahai manusia, janganlah engkau membuat orang itu lari dalam hal sholat. Sebetulnya ini umum gitu loh. Dalam hal apapun, ketika engkau berbicara kepada orang lain, jangan engkau menyakitinya sehingga orang lain tidak suka padamu. Dalam kajian pun juga demikian. Ya, jangan engkau menyakiti orang lain sehingga orang lain pun juga akan tersakiti. Kehidupan bersosial, bermasyarakat pun juga demikian. Jangan sampai menyakiti hati orang lain berakibat bahwa orang lain itu tidak akrab, tidak akor, tidak berukhuwah dengan kalian. Nah, mudahkan segala urusan, insya Allah orang lain pun juga akan ramah dan bersikap baik dengan kalian. Nah ini melebarnya seperti itu. Maka maunya Rasul seperti apa? Fa ayyukum masalla bin nas falyujiz. Hendaklah hai para imam, ketika engkau sholat jamaah, maka hendaknya engkau ringankan. Gak usah panjang-panjang. Ini sepanjang apa kalau ceritanya Mu'adz bin Jabal seperti itu. Namun kalau ada sebuah kesepakatan, pinginnya itu sholat jamaah, kemudian memperoleh keistimewaan seperti bulan Ramadan. Nah, itu kan ada beberapa masjid yang sudah diketahui dan kebiasaannya kalau bulan Ramadan itu suratnya panjang-panjang. Maka kalau mengerti seperti itu dengan kondisi tidak memungkinkan, fisiknya tidak sehat, bawa anak kecil, kemudian usianya mungkin tak mampu untuk berdiri lama dan tak kuat, maka sebelum tanding mundur dulu gitu loh. Artinya sudah, kami nggak ikut untuk sholat bersama mereka karena mereka sudah sepakat. Nah, seperti di mana Temboro itu kan satu Al-Quran 30 juz, imamnya bergantian, semalam suntuk. Demikian juga di negeri Mesir dulu yang kami ceritakan, itu jamaahnya tidak harus yang fisiknya kuat-kuat, tapi semuanya itu adalah tergantung imannya. Makanya dulu pernah ditayangkan di SCTV
ketika ada seorang pemuda Indonesia ikut sholat jamaah semalam suntuk ya di satu masjid yang sholatnya itu sepanjang-panjang tadi, maka di sampingnya orang usianya Masya Allah berlanjut. Beliau tanya kepada orang tua itu, ya Syekh, kenapa engkau kuat dan ketika sholat Masya Allah begitu khusyuknya, tidak berubah berdiri Syekh, tidak banyak gerak ketika Syekh berdiri. Apa jawaban si Syekh itu? Bahwa aku lakukan ini dan aku pegang ini yaitu dengan keimanan. Ya, karena imanlah yang memperkuat. Walaupun fisiknya kuat, kalau imannya tidak kuat, maka umek sholatnya itu. Ya, tergantung iman. Ya, baik. Kenapa harus memperingan? Karena ada orang usia lanjut. Ya, orang sepuh, usia tua. Nah, ini menggugah kepada kaum muslimin bahwa orang yang usianya sudah tua ini diharapkan betul-betul lebih mendekat. Ya, zaman saat itu orang sepuh-sepuh hadir. Kemudian pun juga demikian orang lemah. Nah, lemah itu juga nanti masuk kategori umum. Lemah fisik. Ya, lemah fisik karena nanti di atas berikutnya nanti ada sakit gitu loh. Ada sakit, lemah fisik. Walaupun dia tidak sakit tapi fisiknya itu lemah gitu. Kalau berdiri tidak kuatan. Ya. Kemudian juga wadal haja, dan ada orang yang memiliki keperluan. Nah, ini memang di hadis ini ternyata realita gitu. Ya, secara real ketika pagi hari sholat subuh kalau diperpanjang, banyak orang yang kerja berangkat pagi. Gini Pak orang. Ya, katakan yang mudhamliku berangkat injing-injing pagi-pagi, sehingga kalau jamaahnya itu imamnya panjang, dia pikirnya jangan-jangan nanti di perjalanan macet. Ya, jangan-jangan nanti saya ketinggalan. Jangan-jangan nanti saya ya telat. Pikirannya pun juga seperti itu. Ya, sehingga yang demikian ini bahwa kita maklumi dan kita akui bahwa rata-rata manusia untuk mencari penghasilan dan bekerja itu berangkatnya pagi. Makanya filosofi tentang Rasulullah itu ketika berbicara burung untuk mencari rezeki dan memberikan ke anak-anaknya itu berangkat pagi, terbang kemudian pulang sore. Manusia pun juga demikian. Ya, berangkat pagi, pulang sore. Ini filosofi tentang burung. Dan burung ini kalau kita contoh enak gitu loh. Enak. Karena malam buat istirahat. Nah, sekarang kan banyak yang dirubah atau memang perubahan kondisi, kalaupun toh itu memang kuat dan mampu, juga tidak ada larangan. Maksudnya apa? Yang semestinya filosofi burung itu berangkat pagi pulang sore, namun realita banyak yang berangkat sore pulang pagi, muter gitu, rolling. Kalau kuat sih tidak apa-apa itu. Di Arab pun juga demikian. Ya, kerjanya itu malam. Masya Allah, di Masjidil Haram kerja, ya kerja bangunan yang terus sampai sekarang tidak henti-henti. Itu kerjanya malam. Tapi kalau siang sudah sepi gitu loh. Jadi keren ya. Yang panjang-panjang itu kalau pagi siang sudah tidak gerak. Tapi kalau sudah malam, wah, suara dong, wah itu terdengar. Karena memang pekerjaannya di waktu malam. Perubahan seperti itu monggo, gitu. Tidak ada larangan. Namun kalau melihat filosofi burung yang disampaikan Rasul, itu memang betul-betul nyaman. Kalau berangkat pagi, pulang sore, kemudian malam bisa
istirahat. Nah, ini. Nah, baik. Kemudian menunjukkan bahwa variasi jamaah itu punya aktivitas masing-masing. Di hadis yang berikutnya, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna minhum dhaif wasakim. Nah, ini juga memperjelas di hadis yang di atas tadi bahwa ketika salah seorang di antara kalian jadi imam, maka hendaknya ia ringankan karena makmum itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sepuh. Tapi ketika engkau itu sholat sendirian, wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil masya'a. Ketika engkau sholat sendirian, silakan perpanjang sesuai dengan yang orang itu kehendaki. Ya, kenapa? Nah ini yang perlu kita perbaiki. Nah, bahwa ternyata Bapak Ibu, orang sakit itu ya Masya Allah, kalau jiwanya itu tetap semangat untuk berjamaah, dia tidak tinggalkan untuk jamaah. Tapi sakit-sakit ini sakit yang bisa dan mampu tetap berangkat untuk sholat jamaah. Yang sakit tidak mampu berangkat, tidak bisa, ya lain lagi. Berarti syar'inya betul-betul memang alasan syar'i. Nah, sakit di sini adalah memang secara global Rasul menyebut sakit. Tapi yang sakit seperti apa yang tidak bisa untuk berangkat sholat jamaah, dan sakit seperti apa orang itu masih diharapkan untuk ikut sholat jamaah. Jangan dibuat alasan sakit apa? Ternyata sakitnya apa? Ya, sakit capek. Habis kerja rata-rata capek. Ya langsung aja sekalian. Ya biasanya pulangnya itu pas asar mungkin ya, sudah capek ngantuk. Ya kenapa langsung tidur? Sudah sholat jamaah dulu kemudian tidur. Nah ini penting. Nah kenapa urusan yang lain kadang-kadang kita itu mendahulukan, tapi urusan sholat berat? Karena perang gitu loh antara kebaikan dan keburukan. Ini sakit yang bisa ya tetap berangkat untuk sholat. Ternyata Rasulullah menyampaikan seperti itu pun juga realita di jamaah itu seperti itu. Tapi kalau sholat sendirian, monggo. Nah, monggo perpanjang. Namun kata jenengan tadi, malah sholat sendirian lebih cepat. Nah ini ada unsur apa dalam hati seseorang itu? Ya, makanya menguji keimanan, keaslian, kekuatan keimanan seorang itu diujinya lewat sini. Kira-kira kalau sholat sendirian cepat atau lambat? Ya, kalau sholat sendirian itu lebih khusyuk, kemudian bacaannya lebih panjang, maka keaslian iman itu akan terlihat. Kekuatan iman yang ada pada benak kita itu akan nampak. Oh, Masya Allah, saya ya punya iman yang kuat. Kenapa? Buktinya kalau saya sholat sendirian, saya panjangkan, saya khusyukkan. Ya, tapi kalau saya ya sholat sendirian dipercepat, ya, dipercepat di rumah, wah, nggak dilihat orang, wis kulwaile, kulolakat Allah sama Allah cepat. Nah ini ada apa? Berarti iman kita yang perlu dipertanyakan. Nah, iman kita yang perlu dipertanyakan. Nah ini untuk koreksi kita semua, saya sendiri, ya, ayo sama-sama untuk bangkit, untuk betul-betul hanya karena Allah, takut karena Allah. Ya, jangan ada perasaan kalau dilihat manusia akan disebut saya ini sebagai orang yang sholatnya khusyuk sehingga aku harus perpanjang sholatnya. Jangan. Sudah kalau pendek-pendek. Ya, kalau pendek-pendek, jangan hanya merasa dilihat orang. Nah,
Tuh, kalau panjang ya panjang. Nah, ini di hadis yang ke-6, maaf 268, 269. Karena Nabi SAW yujizu sholati wa yukmiluha. Rasul itu biasa meringankan sholat, tetapi tetap beliau menyempurnakan. Ya, jadi yang ringan-ringan itu umpama bacaannya, itu bacaannya pun juga tetap. Ya, tetap. Tidak dipercepat seperti angin lewat. Nah, kemudian yang rukun, kemudian yang wajib itu ditinggalkan gitu. Ya, ditinggalkan, tidak. Tapi kalaupun toh itu memang memperpendek, melihat kondisi, maka bisa senjatanya adalah yang wajib. Seperti sholat ya, sholat yang maaf untuk ukuran bacaan surat. Ya, secara penempatan hukum mayoritas ulama itu kalau bacaan surat hukumnya apa? Sunnah kan ya. Nah, mungkin itu berapa ayat gitu aja. Atau mungkin bahkan tidak bisa baca surat. Karena memang kondisi imamnya mungkin lebih cepat itu loh. Sebetulnya saya ini bisa membaca surat, ternyata nggak cukup. Maka sudah untuk hal itu dicukupkan untuk tidak baca surat. Karena tidak masuk kategori hukum yang merusak dan membatalkan sholat. Nah, ini Rasul tetap menyempurnakan dalam sholat itu. Kemudian di hadis Anas bin Malik 270 bahwa Rasulullah itu memperingan sholat bila mana gitu loh. Apa maksudnya? Ketika dan apalagi gitu loh. Apalagi Rasul itu pernah pingin sholat lebih panjang dan itu sudah berada dalam pelaksanaan sholat. Tahu-tahu Rasul itu mendengar di belakang ada seorang bayi yang menangis. Buka as-sobi, ada bayi yang menangis, fayukhaffifu, maka beliau berubah untuk memperingan bacaannya. Makhofatan antuftana umuhu, khawatir ibunya itu akan terganggu. Nah, rata-rata sing beto yuga alit niku bapak napa ibu? Bayi lho, bayi. Ibu-ibu nanti beto yuga. Ya, niki mboten napa-napa gitu. Jadi zaman Rasulullah itu ibu-ibu sopnya di belakang. Ya, sopnya di belakang bisa membawa bayinya. Nah, kemudian kalau anak kecil mungkin masih bisa merangkak kemudian digendong, maka saat itu pun juga bisa si bapak membawa anak kecil digendong. Nah, boleh, karena Rasul pun juga pernah sholat imam, jadi imam menggendong putranya Hasan. Nah, putranya Ali bin Abi Thalib namanya Hasan dan Husain itu. Nah, untuk hal ini di antara alasan Rasul memperingan karena beliau juga pernah mendengar di belakang itu ada bayi yang menangis. Terus terang, kira-kira bayi yang nangis seorang ibu ketika beliau bawa untuk sholat jamaah khusyuk apa enggak? Enggak khusyuk itu. Kira-kira yang diinginkan, ya, yang dikedepankan, apakah beliau itu tetap khusyuk untuk mendengarkan bacaan imam, ataukah beliau lebih ribet untuk ngurusi mendiamkan anaknya? Yang jelas bagaimana kan anaknya itu bisa diam gitu loh. Lah untuk hal ini maka hendaknya imam itu mengerti, oh ini kono bayi. Jangan malah marah-marah. Habis sholat, siapa yang bawa bayi tadi? Besok ibu jangan bawa bayi. Oh, tidak boleh. Rasul mempersilahkan. Ini berlatih kader-kader umat itu dari anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil sudah dari bayi dibawa ke masjid untuk ikut sholat jamaah, besar-besar pun juga hatinya akan baik, tersentuh.
Nah, sehingga ya tidak diperkenankan siapapun orangnya ketika ada anak kecil dimarahi, belum waktunya Anda berangkat ke masjid untuk ikut sholat jamaah. Jangan seperti itu. Nah, sholat jamaah untuk semua umat Rasulullah. Dan hadis yang terakhir yaitu inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu an itolaha fa asma buka as-sobi. Ini memperkuat pada hadis yang barusan. Saya ingin sudah sholat, maaf, pada saat pelaksanaan sholat aku ini ingin memperpanjang bacaanku, tapi karena aku melihat bayi yang menangis, fatazawwaju, maka aku memperingan sholatku, mimma alamah min siddati waji umihi, ya, karena saya tahu bahwasanya betapa ibu itu sangat bingung, ya, betapa ibu itu sangat bingung min bukaihi, disebabkan tangisan bayinya itu. Nah, oleh karena itu di dalam hadis ini ya, satu sungguh jelas hadis ini bahwa bayi diperkenankan untuk ikut sholat jamaah. Karena nanti ada sebuah kalimat yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa jauhkan masjid itu dari anak-anak. Nah, itu bukan hadis. Justru Rasul menyampaikan seperti inilah hadis yang sahih karena riwayat Bukhari. Ya, sahih hadis ini sehingga tidak bisa dibantah tentang ya keabsahan dan kebiasaan para sahabiah ibu-ibu itu membawa bayinya pada saat sholat berjamaah. Ya, di belakang karena masjid Rasulullah itu terus terang. Masjid Rasulullah itu bangunannya muter dinding, ya, muter dinding, kemudian atapnya tidak ada. Atapnya itu hanya beberapa sop, nah, pelepah kurma, kemudian bolong tengah, baru belakang untuk ibu-ibu ada atapnya. Nah, sehingga dengan luasnya seperti itu, atapnya tidak sampai semuanya gitu, hanya sebagian sop depan dan sop belakang untuk jamaah ibu-ibu, sehingga dijauhkan untuk jamaah ibu-ibu. Baik Bapak Ibu, untuk hadis ini ya kita bisa memahami bahwa sepanjang apakah ketika imam itu perlu kita ingatkan. Ya, Mu'adz bin Jabal inilah yang menjadikan pemicu pertama bahwa sholat ketika belum jadi imam gak tanggung-tanggung, Al-Baqarah dihabiskan. Ya, kalau kita mungkin ya setengah halaman, jadi satu halaman masih diparuh jadi dua, itu pun ukuran kita bisa kita maklumi gitu loh. Jadi enggak panjang, cukupan. Nah, cukupan. Kalau pinginnya itu surat-surat pendek, maka bagaimana Rasulullah pun juga mencontohkan itu. Ketika sholat pendek ada tempatnya, maka di saat Rasul sholat maghrib dulu sudah kita kaji, banyak belum memperingan bacaan, memperpendek bacaan. Di saat sholat subuh pun juga demikian. Sebetulnya Rasul dia dalam kajian yang dulu pada rakaat pertama Rasul itu memperpanjang, kemudian rakaat kedua memperpendek. Apa sih fungsinya? Ternyata Rasul pingin agar jamaah yang telat itu tidak sampai ketelatan, menangi satu rakaat gitu loh, diperpanjang. Baik menawa wingking wonten tasik duki, tasik rawuh ya, baru datang kemudian dipanjangkan ayatnya, maka beliau masih mendapatkan satu rakaat. Ya. Kemudian yang kedua, monggo dipersilakan yang punya anak-anak ya silakan untuk diajak ke masjid, namun juga tidak dibiarkan sebebas mungkin. Ya, harus kita nasihati agar dengan nasihat itu anak bisa mengerti. Tidak rame, tidak membuat berisik, sebatas bagaimana nasihat orang tua ke anak. Dan yang ketiga, bahwa orang yang usia sepuh merupakan kesempatan untuk mencapai husnul khotimah, melakukan suatu amal soleh hingga ya puncak kehidupan kita di usia tua. Ini sangat luar biasa untuk
memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, bahwa orang sakit seperti apakah sih yang tidak bisa ikut sholat jamaah? Maka ini ukurannya dikembalikan kepada kita masing-masing. Kalaupun toh sakit-sakit, tapi kalau toh itu memang masih mampu sholat jamaah, ayo berangkat ikut sholat jamaah. Yang terakhir, ketika kita sholat sendirian, dipersilahkan sekemampuan dan sekehendak panjenengan untuk memperpanjang sholat. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Adakah yang perlu disampaikan? Cukup, ada kajian. Demikian akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.